Baiklah, kembali lagi di channel yang membahas seputar tentang trading. Pasar selalu bergerak, ia tidak pernah berhenti. Pasar mungkin melambat dan berhenti sebentar, tetapi pasar itu tidak pernah berhenti bergerak. Bahkan pada saat pasar tutup, harga-harga masih tetap juga bergerak, di mana mereka bisa dibuka dengan harga yang berbeda pada saat mereka ditutup di malam sebelumnya. Hal ini benar-benar adanya karena sekarang banyak pasar yang dibuka selama hampir 24 jam. Tiga pikiran mudah tentang masuk, keluar, dan tidak pernah yang namanya tidak berdagang menjadi lebih sulit. Karena tidak ada yang namanya akhir yang sebenarnya tentang pasar tersebut. Kapan akhirnya? Yaitu akhirnya Andalah yang menentukan untuk akhir dari sebuah pasar tersebut. Dalam perdagangan yang menggunakan dalam perdagangan ini Dalam perdagangan yang menguntungkan harus menentukan apakah telah cukup menghasilkan, yaitu menghasilkan uang. Tapi kebanyakan orang membiarkan sebuah ketamakan yang menguasai diri mereka. Orang-orang ini akhirnya terjebak dalam sebuah pikiran bahwa keuntungan berapapun masih belum cukup. Apabila seorang trader mendapatkan sebesar $500, mereka marah karena tidak bisa menghasilkan yang namanya $1.000. Jika sudah mendapatkan $1.000, masih marah ingin mendapatkan $2.000. Jika mereka mendapatkan yang 5.000, mereka ingin mendapatkan yang 6.000. Seorang yang tamak tidak pernah merasa puas dengan hasil yang sudah didapatkannya. Tidak peduli berapa banyak yang mereka hasilkan dari trading pada waktu tersebut, karena hal itu tidak akan pernah yang namanya cukup. Di sisi lain, dengan perdagangan yang rugi, seorang yang tamak tidak ingin menghadapinya, karena hal itu berarti sebuah kegagalan. Jadi, orang ini bertindak seakan-akan kerugian tersebut tidak ada, dengan meyakinkan diri mereka bahwa pasar akan berbalik dan menghasilkan sebuah keuntungan yang besar bagi mereka. Hal tersebut belum terjadi karena pasar masih bergerak melawan posisi perdagangan tersebut. Ini adalah karakteristik
yang sangat berbahaya bila dimiliki seorang trader. Sikap seperti ini akan membawa seorang ke dalam sebuah kegagalan yang lebih cepat dari apapun. Seorang yang sangat tamak tidak bisa sukses di dalam yang namanya trading ataupun di lingkungan perdagangan seperti ini, karena tidak merasa puas dengan hasil yang sudah didapat. Makanya kita perlu yang namanya membuat sebuah aturan dalam perdagangan sehingga bisa mencapai sebuah tujuan utama dalam perdagangan tersebut, yaitu bertindak pada tujuan utama kita. Apakah ini sudah cukup? Ini yang menyebabkan banyak orang menghadapi masalah yang sangat penting bagi mereka dalam sebuah perdagangan. Tetapi masalah-masalah ini tidak ada hubungannya dengan pergerakan pasar atau potensi pasar bergerak ke arah mana, ataupun bergerak ke arah tertentu. Masalah-masalah tersebut adalah apa dan kenapa saya butuh uang. Terus masalah yang lain, apakah saya mampu kehilangan uang ini? Masalah yang lain akan timbul, berapa besar percaya diri saya dalam sebuah perdagangan tersebut. Masalah yang keempat, seberapa penting uang ini bagi saya. Masalah-masalah ini sulit untuk dilawan karena ia akan mempengaruhi sebuah opini dan observasi terhadap pasar tersebut. Masalah-masalah ini adalah masalah yang personal, yang sering mengganggu seorang trader dan seringkali mempengaruhi sebuah keputusan di dalam perdagangan tersebut. Tetapi hal itu tidak seharusnya, karena masalah-masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan seberapa jauh pasar akan bergerak. Mari berpikir sejenak. Contohnya, kenyataan bahwa seorang hanya memiliki sisa uang $4.200 dalam rekening perdagangan tidak ada hubungannya dengan apakah pasar akan bergerak ke arah tertentu. Tentu saja tidak. Apakah keinginan untuk membeli sebuah gambaran ada hubungannya dengan apakah posisi sekarang berpulang untuk menghasilkan uang untuk membeli sebuah gambaran tersebut? Tentu saja tidak. Tetapi masalahnya adalah banyak orang yang terganggu karena faktor tersebut. Pada saat mereka berdagang, masalah-masalah di atas menjadi sebuah faktor yang menentukan apakah orang-orang tersebut masuk atau keluar dari pasar. Dan seperti yang kita lihat, ini adalah kesalahan yang besar. Pasar tidak tahu apakah dia peduli untuk menghasilkan uang atau tidak peduli untuk menghasilkan uang.
pasar tidak tahu atau peduli alasan kenapa Anda butuh uang. Inilah sebabnya mengapa Anda sering mendengar dari banyak seorang trader yang sukses, berdaganglah sesuai dengan jumlah uang yang mampu Anda hilangkan. Dengan kata lain, akan berada dalam posisi terbaik apabila Anda tidak terlalu bergantung pada uang tersebut. Jadi masalah-masalah yang mengganggu pandangan terhadap perdagangan tersebut atau terhadap pasar akan lebih mudah untuk diselesaikan. Tetapi di sisi lain, apabila Anda menggunakan uang untuk membayar sebuah cicilan dan uang kuliah anak Anda untuk trading, maka yang terjadi adalah kekhawatiran akan terus muncul dan mempengaruhi sebuah penilaian yang menyebabkan Anda tidak bisa melihat sebuah kesempatan yang ditawarkan oleh pasar dengan jelas. Alasan membuka posisi dalam pasar haruslah karena merasakan adanya sebuah potensi bahwa pasar akan bergerak ke arah tertentu dan Anda bisa mengambil sebuah keuntungan dari pergerakan pasar tersebut. Inilah satu-satunya alasan untuk masuk atau keluar dari pasar. Masuk ke pasar karena Anda butuh uang untuk sebuah liburan, tidak akan pernah berhasil. Yang lebih sulit lagi, permainan hanya dimulai saat Anda masuk dan berakhir saat Anda keluar dari pasar tersebut. Inilah sebuah kebebasan yang sangat banyak yang bisa dimiliki seorang trader. Anda bebas berpartisipasi kapanpun Anda mau, baik kapan keluar, kapan masuk, dan ngambil sebuah keuntungan ataupun menambah, itu bebas. Kita bisa masuk karena alasan apapun yang bagus bagi kita. Bisa masuk ke pasar karena melihat sebuah bagan sinyal. Makanya penting membuat sebuah aturan perdagangan, sehingga walaupun trading ini adalah tidak ada aturan, suatu bisnis yang bebas, tapi kebebasan dalam trading setidaknya terstruktur. Bisa masuk ke pasar karena melihat suatu bagan sinyal yang terpercaya, atau Anda bisa masuk karena sudah mengapa sesuai dengan analisa Anda. Seperti halnya dalam sebuah permainan, Anda bisa masuk karena di luar sedang hujan. Tidak ada yang bisa melarang Anda berpartisipasi apabila Anda ingin karena alasan apapun. Atau seperti yang telah kita bicarakan, Anda bisa masuk ke pasar karena Anda pikir perdagangan ini akan menghasilkan cukup uang
untuk membawa keluarga Anda ke tempat liburan. Hal yang sama terjadi saat Anda keluar dari sebuah perdagangan. Permainan hanya berhenti saat Anda memutuskan untuk berhenti sebuah permainan tersebut. Selain dari pialang Anda, mengeluarkan Anda dari sebuah posisi karena Anda sudah kehabisan uang dan Anda harus menentukan jika cukup adalah cukup dan inilah waktunya untuk keluar dari perdagangan tersebut. Sekali lagi, ini adalah kebebasan yang banyak yang bisa dimiliki seseorang dalam perdagangan. Ini adalah sebuah kesempatan yang banyak, bebas tanpa ada halangan untuk kita masuk ke dalam pasar. Di dalam kebanyakan kasus, bagi seorang trader yang baru, kebanyakan orang tidak pernah mengalami kebebasan sebesar itu dalam hidupnya. Hal terpenting adalah yang bisa kita lakukan atau yang kita bisa pelajari di sini adalah Anda harus membuat sebuah keputusan pasar, yaitu keputusan pasar Anda hanya berdasarkan apa yang dilakukan dan diperlihatkan oleh pasar kepada Anda. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi sukses. Apabila membuat sebuah keputusan karena faktor luar, seperti seberapa butuh Anda terhadap uang tersebut, atau kenapa Anda membutuhkan uang, penilaian Anda akan terpengaruh dan akan lebih sulit bagi Anda untuk mendapatkan keuntungan, atau lebih sulit Anda untuk melihat sebuah kesempatan yang diberikan pasar yang bagus untuk menghasilkan sebuah uang. Hal yang terpenting yang bisa dipelajari di sini adalah harus membuat keputusan pasar hanya berdasarkan apa yang dilakukan dan apa yang diperlihatkan oleh pasar. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi sukses dalam trading. Apabila membuat sebuah keputusan karena faktor luar, seperti seberapa butuh Anda terhadap uang tersebut, atau kenapa Anda membutuhkan uang tersebut, maka penilaian Anda akan terpengaruh dan akan lebih sulit bagi Anda untuk melihat sebuah kesempatan yang bagus yang menghasilkan yang namanya sebuah keuntungan. Makanya kita dalam trading adalah harus menggunakan teknik ataupun sebuah manajemen risiko sehingga kita bisa membatasi sebuah ruang gerak kita dalam perdagangan tersebut. Baiklah, di kesempatan kali ini cukup di sini, nanti disambung lagi di video-video yang lain. Mungkin teman-teman bisa untuk berbagi ke
teman-teman trader lainnya yang masih mencari atau belajar tentang trading forex, gold, atau binary option. Baik trading saham juga bisa, mungkin akan lebih membantu mereka dari namanya, biar tidak dari yang kehilangan uang atau mengalami sebuah kerugian yang besar. Salam sukses dan salam profit.